Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan Ayu Siang kali ini kami awali dari 10 petak toko di pertokoan Pasar Raya Padang, Sumatera Barat terbakar. Api dengan cepat membesar dan petugas kesulitan memadamkannya karena banyak toko yang dilindungi teralis besi. Kebakaran besar terjadi di kawasan pertokoan Pasar Raya Padang, Sumatera Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat. Selain itu, toko dengan teralis besi pun menjadi penyebab kesulitan petugas memadamkan api yang merambat ke bangunan lain. Warga yang panik, barang dagangannya ikut hangus terbakar, langsung berusaha menyelamatkan dengan mengeluarkannya dari toko. Kondisi bahwa api itu berada di tengah-tengah. Jadi pertokoan ini sangat luas. Ya, jadi api yang kita padamkan itu berada di tengah-tengah. Demikian. Apa kesulitannya, Pak? Kesulitannya karena semua toko ini sekarang pakai terali besi, ya, dan banyak yang kosong. Pak, ini kita agak susah masuk ke dalam. Sebanyak 10 kios toko tekstil, toko buku, dan elektronik ludes terbakar. Api baru berhasil dipadamkan 3 jam kemudian setelah 8 mobil pemadam dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai miliaran rupiah. Diduga kebakaran disebabkan arus pendek listrik dari salah satu toko yang berada di lantai 2. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, jenazah satu keluarga korban kebakaran di Papanggo, Priok, Jakarta Utara telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Jenazah korban terdiri dari pasangan suami istri dan 2 anak berusia 8 dan 3 tahun. Jenazah satu keluarga korban kebakaran di Papanggo, Priok, Jakarta Utara yang terdiri dari ayah berusia 40 tahun, ibu berusia 35 tahun, serta 2 anak berusia 8 dan 3 tahun, kini sudah berada di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keempat jenazah korban akan dilakukan proses autopsi oleh tim dokter. Polri telah menerima 4 jenazah pada kasus kebakaran di Kampung Papanggo, Jakarta Utara. Dan saat ini kita lagi ada karena kita juga ada kasus pemeriksaan untuk kasus Bekasi ini, sampai saat ini kita lagi persiapkan untuk proses identifikasi. Diketahui peristiwa kebakaran di Papanggo, Priok, Jakarta Utara terjadi pada Jumat dini hari. Api berasal dari salah satu rumah warga hingga menyambar ke rumah lainnya. Naas 4 orang yang merupakan satu keluarga tewas lantaran terjebak api di dalam kamar. Jasad keempat korban ditemukan di lantai 2 rumah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim DVI Pudokes Polri berhasil identifikasi 8 dari 9 jasad korban kebakaran pabrik Bekasi yang terjadi pada pekan lalu. Sebanyak 7 jenazah dipulangkan ke keluarga masing-masing, sementara 1 jenazah menyusul kemudian. Isak tangis pihak keluarga mewarnai kedatangan jenazah salah satu korban kebakaran pabrik Bekasi di Bantara, Bekasi, Jawa Barat. Genap 1 pekan, polisi berhasil identifikasi korban atas nama Rahmat. Almarhum Rahmat diketahui bekerja sebagai operator forklift di pabrik tersebut. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah almarhum langsung disolatkan di masjid terdekat dan dimakamkan di TPU Sawo Kecik, Penggilingan, Jakarta Timur. Jenazah Rahmat dan 6 korban lain dibawa pihak keluarga usai proses serah terima yang dilakukan pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Para korban dipulangkan ke keluarga masing-masing setelah proses identifikasi usai. Suasana duka pun menyelimuti penyerahan jenazah yang diikuti sejumlah perwakilan keluarga korban. Hasil rekonstruksi kami yang sudah teridentifikasi 8 jenazah. Nanti kami akan menyerahkan dari rumah sakit kepada
perusahaan dan penyidik. Nanti dari perusahaan dan penyidik akan diserahkan kepada keluarga. Nah, ini kita serahkan 7 jenazah ya, karena besok masih 1 jenazah akan dibawa oleh bis. Tapi nanti semua akan diserahkan 8-8-nya ke perusahaan. Dari 8 jenazah yang teridentifikasi, 7 diantaranya langsung dibawa ke pihak keluarga, sedangkan 1 jenazah lainnya dibawa hari ini. Tim DVI Pustokas Polri berhasil mengidentifikasi 8 dari 9 jenazah korban melalui DNA dan gigi. Tim DVI juga masih mengidentifikasi 2 body part lainnya. Rumah sakit Polri Kramat Jati menerima 11 kantong jenazah dan 1 kotak berisi body part dari korban kebakaran pabrik Bekasi. Diketahui kebakaran hebat terjadi pada sebuah pabrik pakan ternak yang terletak di kawasan Pondok Ungu, Bekasi Utara, Jumat pagi pekan lalu. Kebakaran tersebut merenggut 9 nyawa karyawan pabrik. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 22 orang diamankan kepolisian Resor Metro Tangerang Kota pasca aksi warga yang merusak dan menjarah belasan truk tanah di Jalan Raya Selembaran, Kabupaten Tangerang, Banten. Puluhan orang yang diamankan adalah usia remaja, bahkan masih berstatus sebagai pelajar. Masih masa tetap masih oke membubarkan masa ya. Masa tetap dibubarkan paksa tetap. Kerusuhan dan penghadangan kendaraan truk tambang pembangunan proyek strategis nasional di Pantai Indah Kosambi 2, Kabupaten Tangerang, Banten malam tadi memanas. Meski dibubarkan, massa yang kebanyakan usia remaja tetap bertahan, bahkan melawan. Hingga akhirnya Polres Metro Tangerang Kota mengamankan 22 orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan. Dari puluhan orang yang diamankan adalah remaja, bahkan ada yang berstatus pelajar. Saat ini puluhan remaja tersebut masih dalam pemeriksaan petugas kepolisian guna mengetahui motif mereka melakukan tindakan anarkis. Tadi malam juga mengamankan 22 orang ya, yang terkait kemarin masalah tindakan anarkis yang dilakukan oleh oknum ya ini ya. Tentunya saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Polres Metro Tangerang Kota. Jadi seperti itu. Terima kasih. Mereka ini usianya masih di bawah umur atau ya, kebanyakan masih remaja ya. Masih rata-rata remaja semua. Di hari yang sama, aksi penjarahan truk tanah terjadi di Jalan Raya Selembaran, Kabupaten Tangerang, Banten. Pintu, ban, AC, radio, hingga tangki truk diambil sejumlah warga. Penjarahan ini dilakukan usai insiden truk tanah yang menabrak seorang bocah SD berusia 9 tahun. Warga yang kesal merusak dan menjarah puluhan truk tanah tersebut. Rentetan aksi ini dipicu emosi warga tak terkendali pada Kamis pagi usai kecelakaan yang melibatkan truk bermuatan tanah. Seorang bocah jatuh dari boncengan motor dan terlindas truk hingga luka serius di bagian kaki. Warga pun beramai-ramai membakar truk tanah tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Bangunan kelas sekolah dasar di Sidoarjo, Jawa Timur roboh karena diterjang hujan angin yang melanda Sidoarjo pada Selasa lalu. Akibatnya proses belajar mengajar dipindahkan ke perpustakaan sekolah. Beginilah kondisi salah satu bangunan kelas yang ditempati oleh siswa kelas 5 di Sekolah Dasar Negeri Segoro Tambak, Sidoarjo yang roboh. Terlihat atap bangunan hancur dan menyisakan puing-puing yang terkena angin kencang disertai hujan yang melanda Kabupaten Sidoarjo pada Selasa kemarin. Selain itu, 2 bangunan kelas yang berderet bersebelahan dengan kelas yang ambruk kini telah dikosongkan karena pihak sekolah khawatir kelas tersebut juga akan ikut roboh. Akibat kejadian ini, proses belajar mengajar di kelas tersebut dipindahkan ke ruang perpustakaan. Untuk pembelajaran anak-anak, ini kami tata, kami sementara tidak sesi dulu. Ada satu ruang kelas yang kami gabung karena jumlah siswa sedikit.
Pihak sekolah telah melaporkan hal ini ke BPBD Sidoarjo dan Dinas Pendidikan Sidoarjo. Hasilnya, total 3 bangunan kelas berderet tersebut rencananya akan direnovasi total tahun depan pada anggaran tahun 2025. Pihak sekolah berharap proses pembangunan sesuai jadwal sehingga siswa bisa belajar normal kembali. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Ya, viral di media sosial pemirsa, peternak sapi perah terpaksa membuang susu hasil perahan mereka dalam jumlah sangat besar. Aksi pembuangan susu dilakukan sebagai bentuk protes atas pembatasan kuota pengiriman susu oleh perusahaan pengolahan susu. Ini susu dari Tani Makmur, bos, dibuang. Susunya rusak, bos. Rekaman aksi pembuangan susu sapi yang dilakukan peternak sapi perah di Desa Dawuan Sengon, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur beredar luas di media sosial. Dalam rekaman, sejumlah truk tangki membuang ribuan liter susu segar ke lahan kosong dan sungai. Para peternak mengaku kecewa karena hasil jerih payah mereka tidak dapat termanfaatkan dengan baik. Aksi pembuangan susu ini dilakukan sebagai bentuk protes atas pembatasan kuota pengiriman susu oleh perusahaan pengolahan susu. Aksi peternak susu ini pun viral di media sosial. Yang terjadi ini bukan hanya di daerah Pasuruan, tapi lebih menyeluruh. Cuma ini adalah bentuk kami sebagai pelaku di dunia sapi perah yang sangat menyayangkan dengan adanya batasan kuota ini, sehingga banyak peternakan rakyat bukan hanya di Kabupaten Pasuruan tapi hampir menyeluruh sebenarnya yang sulit untuk diterima di industri. Bukan karena masalah kualitas, kalau kualitas kita masih berani dibanding untuk susu impor. Cuma yang kita sayangkan di sini adalah penerapan kuotanisasi yang berada di industri pengolahan susu. Tidak hanya terjadi di Pasuruan, pembatasan kuota susu sapi juga berimbas ke sejumlah peternak sapi di Jawa Tengah. Akibat tidak laku dijual, para pengepul sapi di Boyolali gelar aksi bagi-bagi susu sapi segar gratis ke warga dan para pengguna jalan di kawasan Taman Simpang 5. Dengan wadah seadanya, warga antusias datang ke lokasi pembagian 1.000 liter susu sapi segar. Pembagian susu dilakukan karena stok susu sapi dari peternak melimpah. Namun sudah 3 hari terakhir susu dari peternak tidak laku dijual karena kuota industri pengolahan susu telah penuh. Sudah 3 hari ini, Pak. Sudah 3 hari ini sudah tidak ada serapan sama sekali. Penuh, semuanya penuh sekali. Alasannya apa dari pihak? Karena kuota. Jadi tidak ada tempat untuk menampungnya. Karena volume susu yang masuk lebih besar daripada susu yang keluar. Itu yang dari pabrik, alasannya seperti itu. Mas, ini rencananya bakal berapa hari? Kalau di sini, kalau besok masih kita bagi-bagikan. Kalau hari Minggu belum tahu, soalnya kita misalnya nanti sudah ada serapan ya sudah stop. Misal enggak ya nanti Minggu tetap kita laksanakan lagi. Aksi ini juga sebagai bentuk protes kepada pemerintah atas serapan susu nasional yang selama ini dinilai belum maksimal. Aksi bagi-bagi susu segar ini direncanakan akan dilakukan hingga hari Minggu besok. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, memasuki musim pancaroba, wabah demam berdarah denggi meningkat. Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, ratusan pasien DBD padati IGD. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, petugas Dinas Kesehatan lakukan fogging imbas banyaknya warga terkena DBD. Sepekan memasuki musim penghujan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutiono Blora, Jawa Tengah dipenuhi pasien demam berdarah. Dalam sehari, pasien DBD yang datang baik melalui rujukan atau datang langsung mencapai 50 pasien. Pasien kebanyakan adalah usia anak-anak. Bahkan ruang IGD padat karena antrian ruang periksa anak. Hal serupa juga terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang melakukan fogging atau pengasapan di Desa Banjarwaru, Lumajang, menyusul banyaknya warga yang terjangkit demam berdarah atau dengue. Di lingkungan ini terdapat 6 warga yang terjangkit DBD.
3 diantaranya masih berusia anak-anak. Gerbang Mas dari pemerintah desa itu melakukan koordinasi dengan Puskesmas Rogo Turunan Kecamatan Kota Lumajang untuk melakukan tindakan lebih lanjut, yaitu khususnya melakukan kegiatan fogging untuk membunuh nyamuk yang dewasa. Namun selain upaya pengasapan, petugas juga mengimbau warga sekitar untuk menjaga kebersihan, terutama genangan air yang menjadi sarang nyamuk. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang guru di kota Sorong, Papua Barat Daya didenda 100 juta rupiah oleh keluarga seorang siswa. Hal ini diakibatkan protes dari keluarga siswa yang tidak terima aktivitas anaknya direkam dan diunggah ke media sosial milik guru tanpa izin. Selamat pagi, hari ini Senin tanggal 28. Eswelin merupakan siswa yang baik di kelas dan mengikuti pembelajaran. Seorang guru berinisial SA di SMP Negeri 3 Kota Sorong, Papua Barat Daya mendapat protes dari keluarga seorang siswa setelah video yang merekam aktivitas siswa di kelas diunggah ke media sosial tanpa izin. Tindakan tersebut dianggap melanggar adat setempat sehingga keluarga siswa yang merasa dirugikan menuntut pembayaran denda adat sebesar 100 juta rupiah. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kota Sorong, Arif Abdullah Hussein, menyatakan bahwa insiden ini telah memicu gerakan solidaritas dari para guru di Kota Sorong. Bahkan dukungan juga datang dari PGRI di luar wilayah tersebut. Dukungan penuh dari rekan-rekan seprofesi ini dilakukan untuk meringankan beban sang guru. Saat ini ya, dipertanyakan di mana rasa solidaritas daripada anggota PGRI. Ini menunjukkan bahwa inilah bentuk solidaritas daripada guru-guru yang ada di Kota Sorong. Bahkan dari daerah lain sudah ada yang berempati itu melihat kondisi yang terjadi di Kota Sorong. Meski insiden ini mengundang perhatian besar, aktivitas belajar mengajar di SMP Negeri 3 Kota Sorong tetap berjalan lancar. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi menggerebek sebuah rumah sarang judi online jaringan Kamboja dengan omset hingga 21 miliar rupiah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi menangkap 8 pelaku serta menyita ratusan kartu ATM, buku tabungan serta beberapa dokumen pengiriman jasa ekspedisi. Di rumah berlantai 2 di kawasan perumahan Cengkareng Indah, Kapuk, Jakarta Barat, Kepolisian Satreskrim Polres Jakarta Barat menggerebek sarang perjudian online jaringan Kamboja. Dari lokasi ini, polisi menangkap 8 orang pelaku, berikut barang bukti 35 unit handphone, 700 lebih kartu ATM, 370 buku tabungan, serta beberapa dokumen pengiriman jasa ekspedisi. Penggerebekan ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan awal 4 orang pelaku sebelumnya. Selama 2 tahun 6 bulan, para pelaku sudah beroperasi melakukan transaksi perjudian online jaringan Kamboja dengan perputaran uang judi online sebesar 21 miliar rupiah dalam 1 hari. Perputaran uang di rekening, dalam satu rekening, tersangka pernah melihat kurang lebih sekitar 5 juta per hari. 5 juta per hari. Kalau kita asumsikan ada 4.234 rekening digunakan seluruhnya, maka patut diduga ada perputaran uang dalam 1 hari itu sejumlah 21 miliar rupiah. Sementara itu, warga sekitar dan pengurus RT setempat mengaku tidak mengetahui dengan aktivitas perjudian online yang dilakukan para pelaku yang dikenal tertutup dan tidak bersosialisasi. Sendiri gimana Bu? Ngapain Bu? Aktivitasnya saya nggak tahu karena tertutup ya. Nggak tahu. Tapi yang kelihatan itu biasanya ngapain sih Bu? Keluar itu biasanya ngapain kalau keluar? Nggak ada aktivitas ya, cuman motor parkir rame di depan gitu. aja. Ya, itu aja. Tidak hanya terjerat judi online, dari pemeriksaan tes urin para pelaku, 6 orang diantaranya dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Para pelaku kini dijerat pasal berlapis tentang perjudian online dan Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Pagi ini Gunung Lewotobi laki-laki Flores Timur NTT kembali erupsi. Ketinggian kolom abu bahkan mencapai 9 km dari puncak kawah. Ya pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi disertai lontaran lava pijar dan awan panas ke arah barat dan barat laut. Tinggi kolom abu teramati kurang lebih 9 km di atas puncak kawah. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas dan meminta warga tidak beraktivitas dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Warga juga diminta waspada potensi banjir lahar dingin dari puncak gunung. Ya pemirsa, seiring Gunung Lewotobi yang terus erupsi, ratusan warga masih bertahan di pengungsian. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimanakah kondisi para pengungsi di sana, kita langsung terhubung dengan rekan kami Joni Nurra, langsung dari Desa Nobo, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Halo, selamat siang rekan Joni. Seperti apakah kondisi para pengungsi saat ini? Selamat siang, Pram. Dapat saya laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di posko pengungsian di mana di Desa Uputobi. Di sini sudah terdaftar sebanyak 1.000 lebih pengungsi yang berada di gedung SD Uputobi sendiri. Dan dapat juga saya sampaikan bahwa para pengungsi yang berada di sini sangat membutuhkan bantuan dari pihak lain berupa makanan, minuman, popok bayi, serta susu. Dan di lokasi yang saya laporkan saat ini bahwa pengungsi sangat kesulitan mendapatkan air bersih di kamp pengungsian sendiri. Pram, dapat saya sampaikan juga bahwa pagi tadi telah terjadi erupsi atau letusan besar yang terjadi pada pukul 5 pagi. Ketinggian kolom abu sendiri mencapai 9 km. Hingga siang ini Gunung Lewotobi laki-laki sudah terjadi 2 kali letusan. Letusan yang kedua terjadi pada pukul 8 tadi dengan kolom abu 6.000 meter dari puncak mulut Lewotobi sendiri. Pram. Oke. Rekan Joni, dengan sejumlah letusan masih terjadi hingga hari ini, bagaimana aktivitas warga di sana? Baik, Pram, dapat saya laporkan bahwa masih banyak juga warga yang belum mengungsi. Tim SAR gabungan akan melakukan upaya paksa sehingga meminta warga yang masih bertahan di bawah kaki gunung untuk segera meninggalkan lokasi ini karena tingkat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini semakin tinggi dan Pram. Rekan Joni, apakah seluruh warga yang berada di sekitar Gunung Lewotobi ini sudah berhasil seluruhnya dievakuasi? Dari data yang kami dapat, Pram, sampai saat ini masih ada juga warga yang masih bertahan di lokasi di bawah kaki Gunung Lewotobi itu sendiri, Pram. Oke, baik. Karena saat ini Anda berada di pengungsian, mungkin Anda bisa memperlihatkan kepada kami seperti apakah kondisi pengungsian di sana, atau Anda bisa berbincang langsung dengan sejumlah pengungsi yang saat ini masih tetap bertahan? Baik, Pram. Ini kondisi pengungsi yang berada di posko Uputobi. Mereka sedang tidur pada Malaysia. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Mama Sofia, pengungsi dari Desa Nobo yang sedang berada di pengungsian Uputobi. Pram. Baik, rekan Joni. Bisa mungkin Anda tanyakan ke Mama Sofia apa saja yang dibutuhkan rekan Joni? Mama Sofia, apa saja yang dibutuhkan di kamp pengungsian sendiri, Mama Sofia? Apa saja yang dibutuhkan di kamp pengungsian? Oh, sekarang ini kalau mau dibutuhkan itu tikar, bantal, masih kurang, Pak. Obat-obatan yaitu ini telon, minyak kayu putih, masker. Kalau Oke, baik, Ibu Sofia, selain obat-obatan yang saat ini masih kurang, bagaimana dengan asupan makanan Ibu, makan pagi, malam, seperti apa di sana Ibu? Iya, makan pagi, siang, malam, ya baik juga Pak di sini. Walaupun makan nasi sama telur atau nasi sama mie juga kami bersyukur sekali Pak itu. Intinya kami juga
ke sini, tidurnya aman, makannya juga walaupun begitu juga kami sudah senang. Oke, kalau bantuan Ibu dari pemerintah setempat apakah sudah berdatangan Ibu sampai hari ini? Oh iya, bantuan sekarang juga sudah dari malamnya kami mengungsi ke sini, paginya itu sudah mulai antar-antar barang itu. Ibu Sofia sudah berapa lama di pengungsian Ibu Sofia? Iya Pak. Ibu Sofia sudah berapa lama bertahan di pengungsian? Sudah berapa lama? Ini sudah ya hitung 4 malam sudah Pak di sini Desa Putobi. Sekarang seperti apa Ibu? Sudah ada kabar nggak Ibu? Kabar, maksudnya kabar dari mana itu Pak? Rumah Ibu seperti apa kondisinya saat ini? Kondisi rumah Mama. Oh, Mama punya rumah sekarang itu tersiram hujan pasir Pak. Ini dari malamnya itu juga begitu. Terus kemarin Mama sengaja mau ke bawah supaya bisa lihat bagaimana keadaan rumah, tapi sampai di bawah dia tidak sampai 1 atau 2 jam tiba-tiba meletus turunlah hujan pasir Pak. Jadi tidak tahu lagi Mama punya rumah sekarang tuh katanya di Bubungan Seng itu penuh dengan pasir debu itu Pak. Baik Ibu Sofia, kondisi keluarga Ibu seperti apa saat ini Ibu? Kondisi kabar keluarga Ibu yang lain seperti apa? Kondisi keluarga sekarang di pengungsian Pak, baik-baik saja. Harapannya terakhir Ibu untuk pemerintah setempat seperti apa Ibu harapannya? Maunya Mama mereka bagaimana? Ya, kalau yang mana bisa yang rusak itu Pak, kalau bisa itu Pak dorong bantu yang mana rusak, karena kalau yang sudah rusak itu Mama dorong ambil apa, karena sekarang ini Mama dorong di tempat pengungsian tidak ada mencari atau pemasukan apa-apa Pak. Jadi kalau itu tuh Mama dorong minta Bapak dorong tolong bantu lihat kami, karena sekarang kami tidak tahu kami punya rumah bagaimana. Sedangkan kami punya hidup ini Pak, petani. Kami sementara kerja lahan ini kerja kebun. Tapi Baik, karena Ibu. sudah begini kami sudah lepas Pak ini. Kami tidak ada daya lagi, tidak ada apa-apanya lagi Pak. Baik Mama Sofia, terima kasih banyak Mama Sofia. Tetap semangat, tetap sehat selalu Mama Sofia. Semoga pemerintah mendengar apa harapan dan cita-cita Mama Sofia dan keluarga di sana. Tetap jaga kesehatan Mama Sofia. Terima kasih Mama Sofia. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono beberkan agenda Presiden Prabowo Subianto selama berada di Tiongkok. Direncanakan Presiden Prabowo akan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping dilanjut makan malam sambutan kenegaraan. Seperti kita ketahui bersama pada pagi hari ini Bapak Presiden akan memulai rangkaian kunjungan kenegaraan beliau di Beijing. Hari ini beliau akan mulai dengan pertemuan bilateral dengan pimpinan Kongres Rakyat Tiongkok Yang Mulia Zhao Leji, yang kemudian nanti akan dilanjutkan juga dengan pertemuan bilateral dengan Premier atau Perdana Menteri RRT Yang Mulia Li Qiang. Setelah itu Pak Presiden juga akan ke Tiananmen Square untuk meletakkan karangan bunga di sana. Dan rencananya nanti malam akan ada pertemuan bilateral antara Bapak Presiden dan Presiden Xi Jinping yang dilanjutkan dengan cara makan malam kenegaraan. Saya kira itu garis besar acara pada pagi hari ini sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada pihak kita dalam rangka kunjungan kenegaraan kali ini. Ya pemirsa, saat tiba di Beijing, Tiongkok, Presiden Prabowo Subianto disambut hangat oleh sejumlah mahasiswa Indonesia. Mereka senang bisa bertemu langsung dengan Prabowo yang belum lama dilantik menjadi Presiden Indonesia.
Kedatangan Presiden Prabowo di Beijing, Cina, Jumat malam ternyata telah dinantikan oleh para mahasiswa dari Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Beijing, Cina. Sudah berapa tahun di Singapura? Sudah 2 tahun, saya tahun ketiga. Oh ya bagus. Oh ya, udah. Tahun berapa? Kedua. Patricia, pembuatan biola. Oh iya. Di Indonesia di mana? Di Jakarta. Oh Jakarta. Mekatronika. Oh iya. Dari mana di Indonesia? Oh dari mana? Bekasi. Puluhan mahasiswa menantikan kedatangan Prabowo di depan Hotel Peninsula Beijing, tempat Prabowo menginap. Mereka menunggu Prabowo sambil mengibarkan bendera merah putih. Tiba di hotel sekitar pukul 19:07 waktu setempat, Prabowo seketika menyalami kerumunan para mahasiswa serta melayani foto selfie bersama. Para mahasiswa yang hadir mengungkapkan antusiasme dan kegembiraan dapat bertemu dan bersalaman langsung dengan Prabowo. Rasanya seneng banget karena aku sama teman-teman juga tadi udah nunggu dan kita semua udah pada nggak sabar untuk ketemu Pak Prabowo, dan ternyata ekspektasi kita bagus banget karena Pak Prabowo sangat ramah dan baik ke kita pimpinan Pak Prabowo. Semoga Pak Prabowo terus amanah dan juga menjalankan semua tugasnya dengan baik hingga masa akhir jabatannya. Pastinya hari ini exciting banget sih ketemu Pak Prabowo, apalagi Pak Prabowo juga baru dilantik kan. Juga exciting banget akhirnya kita bisa ketemu Prabowo juga, apalagi di Beijing, bukannya di Indonesia gitu ya. Tadi ketemu Presiden sangat senang ya, karena itu pertama kali untuk saya bisa bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, dan itu bagi saya pikir itu sangat senang dan itu sangat jarang, kesempatannya sangat jarang, jadi saya senang-senang. Bapak. Bapak. Pak. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Pak. Para mahasiswa berharap lawatan Presiden Prabowo ini membuat hubungan antara Indonesia dan Tiongkok terjalin lebih baik lagi ke depannya. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono mendapatkan dukungan dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta Raya atau KAHMI Jaya. Ridwan Kamil optimis dukungan dari sejumlah elemen masyarakat dapat memenangkan Pilkada Jakarta 2024 dalam satu putaran. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, mendapat dukungan dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta Raya atau KAHMI Jaya. Ridwan Kamil berdialog dengan Korps Alumni HMI Jakarta Raya pada Jumat lalu, di mana RK mengatakan bahwa kehidupan dirinya tidak lepas dari HMI. Orang tua RK bertemu saat bergabung di HMI Bandung, sedangkan calon wakil gubernurnya Suswono pernah menjabat sebagai ketua HMI Bogor. Alhamdulillah diundang oleh KAHMI Jaya, walaupun secara organisasi kan memang netral, tapi para individu-individunya tadi menyatakan sikap untuk mendukung Ridho, kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan ini menguatkan, kebetulan ada irisan sejarah lah. Pak Suswono juga adalah ketua HMI di Bogor, kebetulan orang tua kami juga aktivis HMI ya, berjodohnya di organisasi. Dukungan dari sejumlah elemen masyarakat membuat Ridwan Kamil optimis untuk dapat memenangkan Pilkada Jakarta 2024 dalam satu putaran. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Dimas Winardi, Indra Purnama, iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyambangi 2 pulau di Kepulauan Seribu. Pramono sosialisasikan program kesehatan, pendidikan, pariwisata hingga sarana transportasi umum. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menghadiri istighosah dan silaturahmi dengan forum ulama dan santri di Gor Serbaguna Pulau Tidung, Kabupaten Kepulauan Seribu.
Tidak hanya Pulau Tidung saja di hari yang sama, Pramono Anung melanjutkan safari politiknya menyambangi Pulau Lancang untuk mendengarkan sejumlah aspirasi warga Kepulauan Seribu. Pramono juga menyampaikan beberapa program kepada masyarakat Pulau Tidung dan Pulau Lancang, mulai dari program di sektor kesehatan, pendidikan, pariwisata, hingga sarana transportasi umum. Pramono Anung menambahkan pihaknya akan meratakan pembagian kartu Jakarta Sehat dan kartu Jakarta Pintar. Dan mereka tadi juga menyampaikan persoalannya sangat berbeda dengan yang di Jakarta. Kalau kita belanja masalah ya, di antaranya satu urusan gedung yang belum terselesaikan yang miliknya. Ini sebenarnya gedung gotong royong diinisiasi oleh warga NU. Bagi saya ini karena gotong royong pasti penyelesaiannya lebih gampang. Yang kedua, tanah kubur. Yang ketiga, persoalan klasik seperti kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, dan sebagainya. Lembaga survei Poltreking Indonesia buka suara terkait tuduhan survei elektabilitas Pilkada Jakarta yang dinilai berbeda signifikan dengan hasil survei lembaga lainnya. Dalam keterangannya di depan awak media, Lembaga Survei Poltreking Indonesia menyebut survei yang menempatkan pasangan Ridwan Kamil Suswono di peringkat pertama dalam satu putaran beberapa waktu lalu sudah dilakukan sesuai SOP dan sesuai aturan. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda menjabarkan pasangan RK Suswono unggul dari dua pasangan calon lain telah melewati 12 SOP dan alur survei serta diambil sampling dari 200 kelurahan dari 267 kelurahan yang ada di Jakarta. Dan kita telepon kembali. Bagi yang punya nomor telepon dan bersedia, kalau sekiranya saya atau kami khawatir, takut data Poltreking ini bermasalah atau ada rekayasa merubah angka elektabilitas, ada cara paling cepat untuk berhindar. Apa? Mundur dulu sebelum dipanggil. Kami tidak memilih itu. Kami tidak mundur dari persepsi, kami lanjutkan, kami datang, kami membawa data itu. Nah, data inilah yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian seperti apa. Jadi justru kami ingin mengantarkan kepada Dewan Etik pada saat itu bahwa ini data kami. Sekali lagi saya ulangi. Kalau misalnya kami khawatir, takut, karena sifatnya sukarela, itu tinggal mundur. Mundur tidak bisa dipanggil, selesai. Tapi kami tidak memilih itu. Karena itu, saya sama tim, karena kalau data kita benar, kita tidak merubah elektabilitas, maka bismillah. Sampaikan sampai kapanpun. Itu prinsip kami sejak Poltreking berdiri hampir 13 tahun yang lalu. Pemirsa, lebih dari 6.000 pelanggar lalu lintas yang terjaring Operasi Zebra 2024 berebut bayar denda di kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak pelanggar yang tidak mengerti jika pembayaran denda dapat dilakukan setiap hari kerja. Suasana kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo dipenuhi lebih dari 6.000 pelanggar lalu lintas yang terjaring razia Operasi Zebra 2024. Warga mengantri bahkan berebut untuk membayar denda tilang setelah proses sidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Meski pihak Kejaksaan Negeri telah membuka loket bantuan untuk melayani pelanggar di halaman kantor Kejari, namun kondisi ini belum mengurangi antrian pelanggar. Membludaknya jumlah pelanggar yang membayar denda tilang di Kejaksaan ini diindikasi karena banyaknya pelanggar yang tidak mengerti jika pembayaran denda tilang bisa dilakukan setiap hari di jam kerja. Ini pembludaknya orang, pelanggar ini tidak lepas juga dari pengetahuan mereka bahwa kalau masalah tilang itu diambil di hari H sesuai yang tertuang. Padahal dapat juga dilakukan di hari yang lain. Yang penting di jam kerja. Kami juga sudah membuka loket itu juga di Car Free Day di hari Minggu. Sementara untuk meringankan beban pelanggar agar tidak terjebak antrian panjang dalam pembayaran denda tilang, pihak Kejari Sidoarjo juga membuka layanan drive-thru di kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada hari Minggu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Acara perayaan Akbar Kreativitas dan Kolaborasi Lintas Festival Boy 9 kembali digelar. Kali ini acara festival diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 8 hingga 10 November 2024 di Malang Creative Center MCC. Lemon brush. Lemon aja. Ya, lemon aja. Lemon mungkin yang telang keringnya. Ini berapa? Segitu 5.000 Ibu. Lemonnya sampai.
Sejumlah warga antusias mendatangi acara tahunan sektor atau BOIS ke-9 yang berlangsung selama 3 hari di Malang Creative Center MCC. Acara ini digelar selama 3 hari dari tanggal 8 hingga 10 November 2024. Lebih dari 100 kolaborator lintas sektor turut berpartisipasi dalam F-Mix 2024. Mulai dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan swasta, komunitas kreatif, hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kita memang sudah konsen, berkomitmen pemerintah daerah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Malang adalah kita harus berkonsentrasi dan fokus kepada usaha mikro yang ada di Kota Malang, terutama dari para pelaku UMKM mulai tingkat RT sampai RW. Ini adalah festival yang cukup menarik bagi saya karena saya membersamai festival ini mulai tahun 2016 sampai hari ini. Ini adalah bukti mengukur bahwa Malang punya namanya Salam Satu Jiwa. Jadi kenapa saya sebut sebagai sebuah festival Salam Satu Jiwa, karena kegiatan yang dilakukan di MCC ini adalah tanpa anggaran APBD. Tema acara BOIS tahun ini adalah Lek Wes Ngumpluk Kipa Ilakes, yang artinya kalau sudah berkumpul bagus sekali. Beragam kegiatan dihadirkan dalam festival, mulai dari pameran, diskusi, hingga workshop. Festival ini menjadi bukti nyata Kota Malang menuju predikat Kota Kreatif Dunia UNESCO tahun 2025. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.